Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita coba akan membahas apa-apa saja persiapan atau pekerjaan-pekerjaan sebelum kita menghidupkan engine atau mesin yang sudah lama tidak hidup. Untuk yang di depan kita ini adalah engine Isuzu punya Exa Hitachi Sleep 3. Dia masih menggunakan Bosch pump atau fuel injection pump. Sudah 2 tahun tidak hidup, posisi mati karena sudah 2 tahun tidak dibuat untuk bekerja dengan kondisi-kondisi yang seadanya. Coba kita akan bahas bagaimana atau apa yang perlu disiapkan, perlu dikerjakan sebelum kita menghidupkan engine yang sudah lama tidak hidup. Untuk yang pertama kali adalah kita cek visual kipas, fan belt, terus yang lainnya yang bisa dilihat secara langsung, secara kasat mata. Kalau yang terlihat secara visual itu normal, kemudian kita yang pertama kali untuk kita lakukan adalah jangan lupa memutar engine secara manual, tidak dengan starting motor, tidak, tapi secara manual kita cungkil, kita putar secara manual. Untuk engine yang menggunakan speed sensor atau kadang ada bawaan dari flywheel housingnya, rumahan gendengnya, biasanya ada yang lubang untuk motor engine, kadang ada yang begitu juga, ada juga yang tidak dipasang atau tempat speed sensor atau lubang untuk nyungkil mesin, kadang nggak ada. Seperti engine yang ini nggak ada, dia nggak pakai speed sensor. Untuk flywheel housingnya mungkin ini sudah diubah oleh pemilik yang lama atau yang lainnya. Kalau nggak ada lubang untuk motor engine, bisa kita gunakan tempat starting motor. Jadi kita bisa lepas starting motor, kita lepas, kemudian ini lepas, kemudian kita cungkil dari tempatnya starting motor ini. Mesinnya kita cungkil pakai alat mencungkil seperti obeng yang besar atau timing bar. Yang penting engine bisa diputar secara manual. Tujuannya adalah agar lebih safety, lebih aman ketika ada komponen-komponen seperti valve yang lengket dengan valve seatnya, setting valve-nya. Kadang kalau sudah lama tidak hidup, klep atau valve bisa lengket dengan seatnya, dengan valve seatnya bisa lengket. Kalau lengket kita putar dengan starting motor, yang terjadi adalah bisa ininya bengkok, pelatuknya ini bengkok, kerusakan bisa terjadi di pelatuknya, atau push rod sumpit ini bisa bengkok ya. Atau dia mau masuk, kemudian dia nggak mau balik, valve-nya nggak mau balik ketika si rocker armnya udah balik ke sini, soalnya lengket. Nah, kalau yang terjadi demikian, valve dengan piston bisa tabrakan. Kalau nggak valve-nya patah, ya pistonnya yang bolong. Nah, itu sangat fatal sekali. Untuk mencegah hal-hal yang semacam itu, kita putar manual dulu, pakai obeng atau sejenisnya. Putar 1 putaran, kalau aman 1 putaran lagi, jadi 2 kali putaran mesin. Kalau sudah aman, enteng, nggak ada masalah, nggak ada yang keras, nggak ada yang ngejam, mulus 2 putaran, baru kita berani untuk pakai starting motor ya. Kalau yang terjadi adalah tidak sampai 1 putaran kok keras ya, mesin diputar manual keras ya, berarti ada masalah di
engine tersebut ada lengket atau ada kotoran karat-karat yang ada di ruang bakar, bisa terjadi seperti itu. Untuk hal itu kita bisa buka nozzle ya. Kita buka nozzle. Kalau diputar keras kita buka nozzle dulu. Semuanya kita buka ya. Seperti nomor 6 ini udah kita buka ini. Buka nozzle, terus kita isi oli. Jangan solar ya, oli. Kalau solar nanti dia jatuh ke ke oil tank, nanti campur dengan oli. Untuk buangnya agak susah, untuk bersih sekali dari solar susah. Makanya kita pakai oli aja, oli mesin atau yang lebih encer nggak apa-apa. Yang penting oli, jangan solar. Apalagi bensin ya, jangan. Jadi kita isi semuanya. Ini kita lepas, kita masukkan oli di sini. Ya. Kemudian kita putar lagi. Kalau putar agak keras tapi bisa di set sambil kita lihat di sini ada yang ngejam nggak ya. Kalau ininya naik tapi ininya nggak ikut naik, berarti kan ngejam. Itu masalah itu. Ya. Nah, kemudian kita isi semua ruang bakar yang melalui nozzle, dicopot, masukin oli, kita putar. Nah, kita putar sebanyak mungkin sebisa kita sampai kita yakin putarannya itu nggak ada masalah. Jadi jangan lupa ya, sebelum kita menghidupkan engine yang lama tidak hidup, kita putar manual engine. Nah, kalau masalah di sini nanti setelah di isi solar isi oli ya di dalam nozzle ini, kita copotin isi oli di ruang bakarnya, kita udah aman. Baru ada ini kita starting starting motor di starter. Nozzle-nya jangan dipasang dulu, agar oli yang tadi kita masukkan keluar semua dari lubang nozzle ini. Nah, kemudian kalau terjadi ada sambil kita putar manual, kita lihat valve-nya ini ada yang lengket ya. Begitu turun dia nggak mau naik, gitu kan ada. Ini kemarin tak lepas ada dua, ini sama ini. Nomor 1 exhaust kemarin dia lengket, mau turun tapi nggak mau naik. Nah, kita perhatikan sambil muter engine. Kalau terjadi demikian, kita lepas ininya, arm es ini lepas. Nah, kita lamak kita masukin keluarin sampai dia lancar, baru pasang lagi. Nah, kita baru berani starter pakai starting motor. Setelah dipastikan putaran aman ya, selanjutnya kita cek nozzle secara manual ya. Cara kita pasang di pipa ini sebelum kita hidupin ya. Semuanya kita lepas, kita posisikan seperti ini 66 nya. Kemudian kita starter sambil dipompa dulu agar solarnya naik. Kemudian starter, sini nyemprot nggak di nozzle-nya ini. Nah, kalau ada yang nggak hidup, nozzle-nya mati atau semuanya nggak keluar, itu kan bisa kita segera lakukan kalibrasi servis bos pom dan nozzle. Nah, jadi tidak ngeraba-ngeraba, kita lihat pasti itu kan. Cek nozzle pasang seperti ini, dicek starter. Kalau ada yang nggak keluar 1 atau 2, kalau ketahuan ini yang rusak, langsung servis. Lebih lebih akurat cara seperti itu untuk teman-teman yang ada di lapangan seperti saya ini. Kemudian setelah ini sudah bagus semua, pasang nozzle, terus baru kita buang oli, cek radiator, isi airnya, terus isi air, isi oli, kita basahin di sini semua dengan oli kan, masukkan lewat, kita basahin dulu supaya semaksimal mungkin komponen inner part, komponen dalam engine itu terlumasi dengan oli. Karena kan engine lama nggak hidup, belum ada pelumasan awal, belum ada kan. Kita siram semua di sini oli. Turbo juga ini kita lubrikatingnya kita buka, isi oli. Tadi di sini di nozzle ini udah kasih oli kan, ruang bakar
untuk awal kan dia susah hidup kan, kalau olinya belum naik. Jangan langsung dipancing dengan bensin ya. Caranya seperti tadi, nozzle dicopot semua, diisi oli, kemudian diputar manual, udah oke. Kita starter pakai dinamo starter kan. Nah, dibuang oli sekalian, membentuk oil film, lapisan oli antara ring shaker, ring piston dengan linernya, kayak gitu maksudnya. Jadi sebelum engine dihidupkan, bagi engine yang sudah tahunan tidak hidup, tapi tadinya hidup cuman udah lama, setahun 2 tahun atau lebih nggak hidup ya, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar, mohon kritik saran yang membangun, like, subscribe. Assalamualaikum.